Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama di pagi hari ini dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dan pagi hari ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dalam beberapa menit ke depan sebelum kita menjalankan kegiatan-kegiatan kita di sepanjang hari ini. Saya mengajak kita berdoa sebelum kita dengar firman Tuhan. Allah Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada pagi hari ini sebab Tuhan sudah menolong kami. Kami ada dalam anugerah Tuhan, kami ada dalam kemurahan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami, Roh Kudus menyertai kami di saat kami mendengar firman-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-12. 1 Samuel 18 ayat yang ke-12 berkata demikian. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul, ia telah mundur. Saudara, kalau kita perhatikan judul atau perikop cerita Saul dan Daud dalam pasal ini, Saul membenci kepada Daud. Dan alasan Saul benci kepada Daud karena Saul melihat prestasi Daud dalam peperangan melawan musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul beribu-ribu. Orang Israel melihat kehebatan Daud dan mereka menyambut Daud pada saat itu dengan nyanyian dan tarian. Daud mengalahkan berlaksa-laksa dan Saul beribu-ribu. Prestasi Daud dilihat sejak Daud mengalahkan Goliat. Bahkan pun sekalian sejak Daud dia mengembalakan ternak. Dia mematahkan rahang binatang-binatang buas yang akan menerkam ternaknya. Jadi Daud adalah seorang pemberani. Daud adalah seorang yang punya pengalaman yang banyak ketika dia masih muda. Bahkan ketika dia melawan Goliat pada waktu itu pun dia tahu strategi bagaimana mengalahkan Goliat. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Israel pada waktu semakin simpati kepada Daud. Sebab itu Saul sangat membenci Daud. Ketika orang Israel sangat menyukai Daud, maka semakin bencilah Saul kepada Daud. Saudara sekalian, kebencian menguasai hati Saul. Dan Saul ingin melenyapkan Daud pada waktu itu. Namun saudara sekalian, Alkitab menceritakan seperti ayat yang sudah kita baca bahwa Saul menjadi takut kepada Daud. Karena apa saudara sekalian? Karena Saul melihat Daud disertai oleh Tuhan. Kehebatan daripada Daud itu, Daud sendiri menyaksikan bahwa sesungguhnya Daud disertai oleh Tuhan. Saudara sekalian, Saul yang mengangkat Daud menjadi kepala pasukan perang pada waktu itu. Namun, fakta kesuksesan Daud menjadi persoalan Raja Saul pada waktu itu. Dan kebencian Saul
terlihat ketika Daud menang dalam segala peperangan. Saudara sekalian, kemenangan Daud demi kemenangan yang diraih adalah Daud adalah seorang pribadi yang mengandalkan Tuhan. Dan ketika Daud mengandalkan Tuhan, di situ ada penyertaan Tuhan saudara sekalian. Tuhan menyertai Daud. Allah berperang ganti Daud, Allah yang memberikan kesanggupan, kemampuan kepada Daud. Sebab kalau Allah yang menyertai, maka di situ ada kemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, cerita antara Saul dan Daud menjadi pelajaran penting dalam perjalanan kehidupan kita. Pelajaran apa yang kita dapat ambil tentang kisah Raja Daud dan Saul? Hal pertama, kita lihat bahwa jangan benci dengan keberhasilan orang lain. Tetapi kalau kita lihat fakta saudara sekalian, ketika Daud berhasil, Saul justru membenci Daud. Namun saudara sekalian, hal yang pertama yang kita harus bawahi bahwa sebab itu menjadi satu pelajaran bagi kita, jangan benci dengan keberhasilan orang lain. Hal yang kedua, mengakui kesuksesan orang lain dan belajar dari kesuksesan itu. Mengakui kesuksesan orang lain dan belajar dari kesuksesan itu. Hal yang ketiga adalah andalkan Tuhan seperti Daud mengandalkan Tuhan. Yang keempat, minta penyertaan Tuhan seperti Daud selalu meminta penyertaan dan pertolongan Tuhan. Yang kelima, rendah hati. Daud tetap rendah hati ketika dia mengalami kesuksesan, dia menang dalam peperangan, dia punya prestasi saudara sekalian. Daud tetap menunjukkan pribadi yang rendah hati. Daud selalu datang kepada Tuhan, selalu bersyukur kepada Tuhan. Daud selalu datang menyembah Tuhan, dia dekat dengan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia merendahkan diri kepada Tuhan. Daud tidak sombong terus sekalian. Sejak dari masa mudanya, sampai dia menjadi seorang raja menggantikan Saul, Daud ada pribadi yang rendah hati. Daud tidak sombong dengan prestasi-prestasi, dengan kemenangan-kemenangan yang Daud dapatkan. Saudara sekalian, dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-2 mengutip tentang Daud atau Raja Daud. Di situ mengatakan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22 tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapati Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah saudara sekalian, ini firman Tuhan. Tuhan berkata bahwa aku telah mendapatkan Daud seorang yang berkenan di hatiku. Kita garis bawahi, Daud seorang yang berkenan di hati Tuhan. Mengapa demikian? Daud tidak merubah karakternya. Memiliki sikap karakter yang rendah hati dan suka melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dalam hal ini saudara sekalian. Dalam menghadapi pergumulan, dalam menghadapi peperangan iman,
dalam menghadapi berbagai kesulitan. Bahkan saudara sekalian, mungkin saudara mengalami ada orang-orang yang tidak menyukai Anda, seperti Saul tidak menyukai Daud. Saudara melihat dalam fakta kehidupan seperti itu. Ada orang-orang yang membenci saudara. Ketika saudara dalam prestasi-prestasi saudara, ada saja orang-orang tidak menyukai saudara. Namun firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, tetap menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Dalam setiap kondisi, dalam setiap situasi, dalam setiap pergumulan yang kita hadapi. Karena Tuhan yang melihat kita, Tuhan yang menilai pribadi saudara. Ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam peperangan iman, ketika saudara dalam masalah, Tuhan yang melihat dan Tuhan yang mengenal saudara, pergumulan saudara. Satu hal saudara sekalian yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara, dalam kehidupan kita semua. Dalam menghadapi semuanya itu, tetap memiliki satu sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tetap memiliki sikap atau karakter yang menyukakan hati Tuhan. Pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, kesulitan boleh ada. Tapi Tuhan inginkan saudara sekalian dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam peperangan iman yang kita hadapi, kita dilihat oleh Tuhan bahwa kita menyenangkan hati Tuhan di dalam pergumulan itu, dalam kesulitan itu. Kita tidak jauh dari Tuhan, kita tidak undur dari Tuhan. Semakin datang pergumulan, semakin datang kesulitan, saudara tetap mengandalkan Tuhan. Ketika saudara mengandalkan Tuhan, mengakui Tuhan setiap langkah-langkah kehidupan saudara, hati Tuhan disenangkan. Dan hati Tuhan tertarik kepada saudara, kepada kita. Seperti Tuhan tertarik kepada Daud. Karena Daud menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap pergumulannya, dalam setiap prestasi Daud selalu menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun saudara berada saat ini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mari Tuhan tahu kehidupan saudara. Mari apapun yang kita hadapi, kita tetap memiliki sikap yang indah di hadapan Tuhan, sikap yang baik di hadapan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan, seperti Daud andalkan Tuhan. Tetap rendah hati seperti Daud rendah hati. Tetap akui Tuhan, karena Daud pun dalam hidupnya, sejak dari masa mudanya sampai dia menjadi seorang raja, dia tetap mengakui Tuhan. Saudara sekalian, demikian kehidupan saudara dan saya dalam kehidupan kita semua. Apapun yang menjadi masalah kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita tetap mengakui Tuhan, akui Tuhan dalam segala hal, maka Tuhan selalu berkenan di dalam kehidupan saudara. Tuhan yang menilai saudara, dan Tuhan juga yang akan memberkati kehidupan saudara. Mari saudara sekalian, demikian renungan yang singkat di pagi hari ini, dan saya mengajak kita berdoa setelah kita mendengar renungan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Dimanapun saudara-saudara kami berada, umat-Mu berada mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Kekuatan firman-Mu membaharui mereka, kekuatan firman memulihkan mereka. Kekuatan firman-Mu menyembuhkan mereka Tuhan, dalam masalah mereka, dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan-kesulitan mereka. Engkau ada dalam kehidupan mereka. Biar kami tetap menjadi apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan inginkan sesuai dengan firman Tuhan yang kami dengar di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami menjadi hidup ini bukan karena kekuatan kami. Setiap saat kami butuh Tuhan, setiap saat kami butuh pertolongan Tuhan, setiap saat kami tetap mengandalkan Tuhan, setiap saat kami tetap akan memandang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah terima firman-Mu di pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.